Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rahmayanti, dosen pada program studi arsitektur Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Pohuwato. Video ini saya buat sebagai syarat pemenuhan untuk sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya bidang pengajaran. Sebelum saya menjelaskan deskripsi mata kuliah yang saya ampuh, saya terlebih dahulu menjelaskan tentang konsentrasi keilmuan saya, yaitu arsitektur lingkungan atau sains bangunan. Pada jurusan arsitektur Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Pohuwato, saya dipercayakan mengampu beberapa mata kuliah pada semester ini, di antaranya Studio Perancangan Arsitektur 1, Arsitektur Lingkungan dan Perilaku, Teknologi Bangunan, dan Fisika Bangunan. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mata kuliah Fisika Bangunan sebagai fokus konsentrasi saya atau fokus bidang keilmuan saya. Mata kuliah Fisika Bangunan ini memiliki bobot SKS sebesar 2 SKS, dan pada kurikulum MBKM ini, mata kuliah Fisika Bangunan berada di semester 3 saat ini. Adapun deskripsi mata kuliah Fisika Bangunan ini adalah menjelaskan tentang fenomena fisis yang terjadi pada bangunan. Di dalam pembahasan fisika bangunan, yang menjadi pokok utama atau topik utama adalah kenyamanan atau comfort dan hemat energi. Di dalam RPS dijelaskan tentang capaian mata kuliah, yaitu mahasiswa mampu memahami tentang aspek-aspek ilmu fisika yang perlu dipertimbangkan dalam desain arsitektur, sehingga dapat menghasilkan karya arsitektur yang tanggap terhadap lingkungan sekitar. Adapun aspek-aspek fisika yang menjadi penekanan pada mata kuliah ini meliputi aspek thermal, cahaya, dan bunyi. Baik, itulah yang menjadi harapan dalam capaian mata kuliah ini, di mana mahasiswa diharapkan agar mampu untuk mendesain baik bangunan sederhana maupun bangunan kompleks yang dua aspek tadi mesti diperhatikan, yaitu kenyamanan dan hemat energi. Kemudian selanjutnya adalah metode pembelajaran
yang saya gunakan di dalam perkuliahan, baik mata kuliah ini, mata kuliah fisika bangunan ini, maupun mata kuliah yang saya ampuh yang lainnya. Pada dasarnya, metode pembelajaran saat ini adalah SCL atau Student Central Learning, di mana metode pembelajaran yang saya gunakan ada 4. Yang pertama adalah Inquiry Based Learning, berupa ceramah dan tanya jawab, di mana pada metode pembelajaran ini saya memberikan pemaparan terkait dengan teori-teori yang relevan atau sejalan dengan pokok bahasan pada pertemuan pada saat itu. Kemudian, untuk metode pembelajaran diskusi kelompok, saya membentuk kelompok-kelompok kecil untuk mendiskusikan tugas hasil desain yang dikerjakan, dan kemudian mahasiswa atau kelompok lain memberikan tanggapan, masukan, ataupun kritikan yang membangun untuk memberikan rekomendasi desain terhadap hasil desain yang telah dikerjakan oleh temannya. Kemudian yang ketiga adalah project-based learning. Di sini, pada metode ini, saya memberikan tugas kepada mahasiswa untuk melakukan survei atau pengamatan secara langsung di lapangan terkait dengan kenyamanan pada rumah tinggal sederhana. Jadi di situ diberikan alat untuk mengukur baik temperaturnya, kecepatan anginnya, kelembapan, dan diukur pada waktu-waktu peak hour atau jam-jam di mana temperatur mulai meningkat. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah case-based learning. Di sini, pada metode ini, saya memberikan sebuah case, sebuah contoh kasus, berupa sebuah desain yang saya sengaja untuk tidak sesuai dengan kaidah atau konsep desain, di mana hal ini akan menstimulus kreativitas atau kritisnya mahasiswa, pemikiran kritisnya mahasiswa tentang bagaimana memberikan rekomendasi desain atau perbaikan terhadap case tersebut. Maka 4 metode pembelajaran ini adalah metode yang saya gunakan di dalam mendelivery mata kuliah yang saya ampuh. Kemudian interaksi. Interaksi dengan mahasiswa saya lakukan baik di dalam maupun di luar kelas dengan fokus terhadap, berpusat terhadap mahasiswa atau SCL tadi, dengan prinsip student center learning, di mana saya menggunakan platform untuk berinteraksi di dalam kelas itu berupa Zoom meeting. Kemudian untuk diskusi di luar kelas, saya membuat grup WhatsApp di semua mata kuliah yang saya ampuh, terlebih di mata kuliah fisika bangunan ini. Hal ini saya lakukan agar memudahkan mahasiswa untuk berinteraksi selama 7 hari 24 jam untuk mengakses dan memudahkan untuk melakukan diskusi di luar kelas.
Adapun platform yang saya gunakan untuk pengumpulan tugas pada mata kuliah ini adalah electronic mail, sehingga mahasiswa dapat mengumpulkan tugasnya dengan kapasitas yang besar dengan menggunakan Google Drive. Jadi ketiga platform ini yang saya gunakan untuk berinteraksi dengan mahasiswa baik di dalam maupun di luar kelas. Selanjutnya, asesmen atau penilaian. Di setiap awal pertemuan pada mata kuliah yang saya ampu, saya selalu melakukan kesepakatan dengan mahasiswa tentang sistem penilaian agar terjadi transparansi dan agar mahasiswa mampu mengukur nilai yang akan didapatkan di akhir semester. Selain itu, saya selalu membuka kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan kritikan terhadap nilai yang saya berikan jika dirasa tidak sesuai dengan apa yang mahasiswa pikirkan. Meskipun demikian, selama ini belum ada mahasiswa yang melakukan kritikan terhadap nilai yang saya berikan, karena penilaian atau kriteria yang saya berikan ini bersifat objektif yang terukur berdasarkan rubrik penilaian setiap tugas. Saya menyampaikan bahwa penilaian dilakukan di sepanjang semester yang terdiri dari yang pertama adalah absensi kehadiran, kemudian kelengkapan tugas, kemudian UTS, dan UAS. Adapun penilaian akhir mengacu pada acuan sebagaimana yang terlihat bahwa nilai angka untuk mendapatkan A yaitu adalah 80 sampai dengan 100. Tentu bobotnya adalah 4 dengan predikat sangat baik. Kemudian untuk nilai B 70 sampai dengan 79 dengan predikat baik. Kemudian 60 sampai dengan 69 itu bobotnya 2, nilai hurufnya C dan predikatnya cukup. Sementara nilai 50 sampai dengan 59 itu adalah D, bobotnya 1 dan kurang. Sementara untuk nilai 0 sampai dengan 49 tentunya error atau sangat kurang. Baik, itulah penjelasan saya terkait deskripsi mata kuliah yang saya ampu, metode pembelajaran, dan metode penilaian yang saya gunakan. Selanjutnya, mari kita simak sesi saya mengajar di kelas. Adapun yang saya tampilkan adalah pertemuan pada pekan kedua yang membahas tentang iklim dan arsitektur, di mana tentunya di dalamnya terkait dengan pengertian iklim itu sendiri, klasifikasi iklim, kemudian iklim tropis itu seperti apa, dan faktor-faktor iklim dalam perancangan arsitektur bangunan tropis. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, mari kita saksikan sesi pembelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga pagi ini teman-teman tetap dalam keadaan sehat walafiat, diberi kesehatan dan kesempatan.
Baik, kembali kita bertemu pada mata kuliah Fisika Bangunan yang memiliki bobot SKS sebesar 2 SKS yang ada di semester 3. Baik, teman-teman, pada pertemuan kali ini materi kuliah yang akan saya paparkan adalah tentang arsitektur dan iklim, atau iklim dan arsitektur. Nah, untuk mata kuliah hari ini, sebelum saya masuk ke inti mata kuliah, saya ingin mereview kembali mata kuliah atau pertemuan kita di pekan yang lalu, di mana pekan yang lalu saya telah menyampaikan tentang rencana pembelajaran semester. Di dalamnya ada hal-hal yang akan kita pelajari dan akan kita lakukan selama 1 semester ke depan terkait dengan sistem penugasannya, kemudian sistem perkuliahan dan penilaian. Kemudian saya juga telah menyampaikan pengantar fisika bangunan yang terkait dengan sejarah, kemudian nah ini capaian ya yang telah saya sampaikan pekan lalu, kemudian ini terkait dengan apa fisika bangunan itu, terkait dengan sejarahnya, dan kemudian apa pokok bahasan dari fisika bangunan itu sendiri, yaitu terkait dengan kenyamanan dan hemat energi. Jadi keduanya harus sejalan, tidak hanya di dalam mendesain itu hanya kenyamanan saja yang diutamakan, tetapi juga hemat energi. Karena walaupun kita berupaya untuk membuat nyaman, tetapi kemudian penggunaan energinya boros, maka itu akan membuat penghuni tidak nyaman juga secara kantong ya. Kemudian begitu pula dengan hanya mengutamakan yang namanya hemat energi, tetapi tidak nyaman, yaitu halnya sama saja. Itu telah saya paparkan di pekan lalu ya. Kemudian terkait dengan bahasan fisika bangunan itu ada apa saja? Iklim, kelembapan, ada pencahayaan, penghawaan, kalor, dan akustik. Akustik ruang maupun akustik di luar ruang. Nah, kemudian telah saya singgung juga secara garis besar, secara umum, bagaimana itu kelembapan, asalnya dari mana, dan penyebabnya atau apa yang akan ditimbulkan ketika kelembapan itu berlebihan. Begitu pula dengan penghawaan. Saya memberikan gambaran umum tentang pergantian udara itu seperti apa, kemudian mekanismenya seperti apa. Ada 3, yaitu stuck effect, single side ventilation, dan cross ventilation. Begitu juga dengan pencahayaan, ada pencahayaan alami dan pencahayaan buatan. Selanjutnya ada kalor atau perpindahan panas atau heat transfer ya. Nah, hal ini juga menjadi penting di dalam fisika bangunan. Nah, yang terakhir pokok bahasannya adalah akustik ruang. Ini pun telah saya jabarkan secara umum di pertemuan yang lalu. Nah, adapun kita akan mempelajari kesemuanya ini di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita akan membahas secara mendetail dan secara lengkap dan mendalam terkait dengan pokok bahasan yang ada di fisika bangunan itu. Ya.
kesimpulan dari yang kemarin. Selanjutnya adalah kita masuk di pertemuan kita hari ini, yaitu iklim dan arsitektur. Nah, pada pertemuan kita hari ini, kemampuan akhir yang diharapkan atau apa sih fungsi atau kegunaan yang akan kita dapatkan ketika kita selesai mempelajari materi kita hari ini. Nah, yang pertama, teman-teman diharapkan mampu memahami dasar-dasar iklim dan pengaruhnya terhadap desain arsitektur. Kemudian yang kedua, teman-teman diharapkan mampu memahami keterkaitan antara matahari, iklim, dengan tapak, dan hubungan timbal balik yang terjadi terhadap lingkungan binaan. Kemudian yang ketiga, teman-teman diharapkan memahami pengaruh iklim makro dan iklim mikro terhadap pilihan bentuk dan bahan dari bangunan. Jadi ada 3 hal yang kemudian diharapkan dari hasil kita mempelajari subjek kita pada hari ini. Baik, kita lanjut. Karena pertemuan hari ini adalah iklim dan arsitektur, maka di sini saya menampilkan wajah-wajah perwakilan dari iklim yang ada di dunia. Namun sebelum kita masuk ke contoh dan penjelasan setiap bentukan iklim yang ada di dunia, kita terlebih dahulu memahami apa sih iklim itu. Iklim adalah pola umum cuaca di suatu tempat dalam jangka waktu yang lama. Jadi cuaca, pola umum cuaca. Jadi beda ya antara iklim dan cuaca. Kalau cuaca biasa berlangsung sekejap atau sebentar, nah iklim ini berlangsung lama dan panjang. Kalau cuaca sudah tahu ya, cuaca misalnya hujan, cuaca lagi mendung, cuaca lagi kering, kemarau, panas. Nah, itu adalah cuaca. Sedangkan iklim adalah pola. Pola artinya sudah sudah sejak awal ada seperti itu. Dan dia berlangsung lama, bahkan sampai berpuluh dan beratus tahun dia tidak berubah. Kecuali terjadi pergeseran atau rotasi bumi. Seperti itu ya. Nah, secara umum, iklim yang ada di dunia itu terbagi atas 4. Yang pertama adalah iklim subtropis. Yang kedua, iklim tropis lembab. Yang ketiga, ada iklim kering atau gurun. Dan yang terakhir adalah iklim kutub. Nah, kita masuk pada iklim subtropis. Iklim subtropis ini pasti sudah tidak asing ya, apalagi pecinta-pecinta negara 4 musim, tentunya iklim subtropis sudah sangat familiar, ya. Nah, kenapa? Karena iklim subtropis ini memiliki 4 musim. Ada musim dingin, ada musim panas, ada musim hujan, dan juga ada musim kering, musim semi, ya. Nah, apa akibatnya? Akibatnya adalah bentukan dari arsitekturnya pun seperti yang terlihat pada gambar. Apa itu? Yang pertama adalah memiliki atap, kecuraman atap yang lebih curam dibanding dengan tropis lembab. Karena apa? Karena mereka punya salju, di mana ketika tidak begitu curam, maka pengerukan salju di atas atap itu akan susah. Sehingga hal tersebut, salju itu kan memiliki massa yang berat, sehingga kalau terus-terusan bertumpuk, maka itu akan merusak atap. Kemudian ada cerobong. Cerobong itu fungsinya untuk apa? Sebagai penghangat pada musim semi.
musim dingin maksud saya. Kemudian ada bukaan. Kenapa ada bukaan? Karena mereka ada musim panas, yang kemudian bukaan itu berfungsi untuk mengalirkan udara. Seperti itu ya. Selain dari salju tadi, mereka ada musim hujan, jadi atapnya curam. Nah, kemudian subtropis. Kalau hal ini tentunya sangat-sangat familiar, karena hal ini berlaku dan sehari-hari kita dapat menyaksikan. Iklim tropis lembab. Salah satu negaranya adalah kita, Indonesia, di mana kita tahu bahwa iklim tropis lembab itu punya dua musim. Lembabnya adalah hujan dan tropisnya adalah kemarau. Makanya dia dikatakan tropis lembab. Nah, kemudian di sini saya mengambil contoh adalah bangunan tradisional atau vernakular. Karena dipercaya bahwa bangunan vernakular ini adalah bangunan yang tangguh menghadapi iklim tropis lembab. Bagaimana tidak, penggunaan kolong di bawah rumah itu berfungsi sangat besar, memberikan efek pendinginan di dalam ruang. Karena apa? Karena pemakaian atau pemasangan lantai papan yang tidak rapat itu menyebabkan angin dapat masuk melalui celah-celah yang ada di papan tersebut. Nah, hal itu yang mampu menghapus panas dari bawah. Kemudian kita lihat atapnya, tentunya dia berfungsi sebagai meniriskan atau menitiskan air hujan, ya. Kemudian bukan yang besar tentunya untuk mengalirkan udara. Kemudian kita lanjut ke iklim kering atau gurun. Nah, kita lihat bentukannya tidak memiliki atap yang curam karena mereka tidak memiliki musim hujan, hanya memiliki musim kering, dan tentunya kita lihat bukaannya sangat kecil dan juga ketebalan dari atapnya itu ketebalan dari ketebalan dindingnya itu sangat tebal. Hal itu dilakukan sebagai barrier untuk menghalau panas, mengurangi waktu untuk atau mencegah panas agar masuk ke dalam rumah terlalu cepat. Nah, kita tahu juga ciri dari iklim gurun ini adalah ketika di siang hari dia sangat panas dan ketika di malam hari dia sangat dingin, sehingga fungsi dari ketebalan dinding itu adalah sebagai time lag atau peredam atau barrier yang menghalau pada siang hari panas masuk ke dalam, dan kemudian ketika panas masuk ke dalam ruangan, maka panas tadi dapat dimanfaatkan secara baik sebagai penghangat di malam hari karena ketebalan dindingnya itu, sehingga udara yang tertangkap di dalam ruangan tadi dapat lebih lama untuk keluar kembali ke luar ruangan. Seperti itu. Kemudian bukan yang kecil, tentunya kita tahu bahwa karena kering, maka angin yang bertiup ke dalam bangunan itu membawa debu, sehingga bukannya memang harus diperkecil. Nah, kemudian yang terakhir iklim kutub. Ini sudah sangat sering ya kita saksikan rumah iglo. Rumah iglo ini memiliki tempat istirahat yang lebih tinggi dibanding dengan bukaan atau jalan masuknya penghuni, di mana dia karena sistem kerja dari temperatur itu kan dia mengalir dari tekanan yang rendah ke tekanan yang tinggi. Jadi ketika misalnya angin masuk ke dalam bangunan, dia mengalir ke bawah dulu baru naik ke atas. Seperti itu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Pas, Bu. Baik, jika tidak ada, saya cukupkan pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Kita bertemu di pekan
depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.